Bab 841. Akan kehilangan. Jika kamu ingin menginjaknya saja. Jika kamu ingin menghancurkannya saja. Kata-kata Louis Lu dalam sekejap menyinggung seluruh Kunlun. Arogan, gila, tidak punya aturan. Sebagian besar orang yang hadir adalah ketua dari berbagai sekte di Kunlun. Ketika mereka mendengar ini, mereka menjadi sangat marah. Dalam sekejap, mata yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi cahaya dingin. Namun, dalam seketika semua orang menjadi terkejut. Aura Louis Lu terlalu menakutkan. Untuk sesaat darah semua orang menjadi melonjak, dan mereka harus mengeluarkan energi sejati di sekitar tubuh mereka untuk melindungi diri dari aura Louis Lu. Ella Lu juga terkejut. Sebentar saja, dia menjadi pucat, menggertakkan giginya dengan marah dan berkata, "Kamu hanya memiliki sikap yang arogan. Siapa yang ingin kamu takuti?" Ella Lu bersikeras untuk tidak menggunakan pelindung tubuh, siap menghadapi Louis Lu sampai akhir. "Haha, benarkah?" Louis Lu mencibir perlahan melangkah menuju ke sisi Ella Lu. Hanya dengan langkah ini, bisa membuat wajah Ella Lu berubah menjadi pucat. Tubuh montok dan lembut itu tidak bisa berhenti gemetar. Tidak, akan kehilangannya. Martabat akan segera hilang. Dia terus menyebut Louis Lu orang yang tidak berguna. Jika dia dikejutkan oleh orang tidak berguna yang dia panggil saat ini, bukankah dia akan malu dan terhina? Ekspresi Ella Lu menjadi semakin jelek. Dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berjuang. Dia sangat yakin jika Gold Core Louis Lu hancur, maka kekuatannya menurun. Sekarang hanya ada satu momentum yang tersisa. Selama dia bertahan, Louis Lu akan menjadi orang yang akan kehilangan muka selanjutnya. Namun itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saat langkah kaki Louis Lu mendekat lagi, Ella Lu akhirnya gemetar dan mengeluarkan perisai energi sejati. Saat perisai tubuh muncul, perasaan tertindas pada tubuh Ella Lu akhirnya mereda. Dia diam-diam menghela nafas lega. Meskipun ada beberapa kekalahan kecil, itu lebih baik daripada muntah darah karena Louis Lu. Saat Ella Lu merasa lega dan hendak menonton lelucon Louis Lu, dia tiba-tiba melihat senyuman lucu di sudut mulut Louis Lu, yang membuat Ella Lu langsung waspada. Bajingan ini. Firasat buruk tiba-tiba muncul di hati Ella Lu. Tapi di detik berikutnya, ledakan. Tiba-tiba terdengar suara keras, tapi itu bukan disebabkan oleh Louis Lu, melainkan dari tikar bundar di sebelahnya. Tikar bundar telah terkoyak dan berserakan di mana-mana. Suara keras segera menarik perhatian semua orang. Mereka semua memandang ke arah Penatua Liu yang membuat suara itu, dengan wajah bingung. Mungkinkah Penatua Liu tidak tahan lagi, dan akan memberi pelajaran pada Louis Lu? Jika sedikit lebih berhati-hati, selain dari Penatua Liu, ekspresi anggota lain dari keluarga Liu dari sekte rahasia tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Itu bukan karena Louis Lu, tapi karena hal lain. Theo Liu dan putranya awalnya pergi untuk Ella Lu, takut wanita ini akan menimbulkan masalah dan melibatkan Penatua Liu. Adegan yang tiba-tiba itu mengalihkan perhatian Theo Liu dalam sekejap. Ada apa? Theo Liu berjalan menuju Penatua Liu yang menghancurkan meja, dan menegurnya dengan keras. Melihat bahwa ekspresi Penatua Liu sangat jelek, dia mendekati Theo Liu dan mengingatkannya dengan suara rendah, "Tuan, diam-diam merasakan apa ada sesuatu yang tidak normal." "Apa artinya?" Theo Liu mengerutkan kening dengan bingung, tetapi masih mengikuti apa yang dikatakan oleh Tetua Liu. Diam-diam mengoperasikan metode rahasia, dan energi sejati mengalir ke dalam tubuhnya, tetapi saat berikutnya, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Kecepatan energi sejatinya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya,
dengan perpanjangan waktu latihan, tingkat penipisan masih berlipat ganda. Bagaimana situasinya? Teo Liu mengerutkan kening, dan buru-buru berhenti berlatih. Pada saat yang sama, hampir semua anggota keluarga Liu yang tersebar di berbagai kursi telah tiba di sini. Semuanya memiliki ekspresi serius. Jelas, mereka semua menyadari perubahan aneh ini. Ups. Setelah keluarga Liu, beberapa petinggi lain di sekte tersebut akhirnya menyadari perubahan ini dan mau tidak mau berseru. Meskipun tingkat konsumsi energi mereka tidak secepat keluarga Liu, itu jauh lebih buruk dari biasanya. Ini adalah hal yang sangat menakutkan. Kamu harus tahu bahwa mereka hanya mengembunkan lapisan energi sejati dan konsumsinya sangat besar. Begitu mereka bertarung, bukankah mereka akan segera habis? Siapa yang membuat hal ini? Banyak orang menatap Louis Lu lagi dengan mata marah. Setelah membuat keributan dan mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, sulit untuk tidak membuat orang meragukannya terlebih dahulu. Louis Lu juga sedikit terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada orang-orang ini, karena dia tidak merasakan sesuatu yang tidak normal. Dia akan memberi Ella Lu pelajaran untuk membenarkan namanya, tapi sekarang tampaknya masalah Ella Lu jauh lebih dari itu. Larry Zhu juga merasakan perubahan pada tubuhnya. Melihat Louis Lu bingung, dia membisikkan padanya. Baru saat itulah Louis Lu mengerti mengapa orang-orang ini menatapnya dengan tatapan marah. Aku, Louis Lu, bisa melakukannya dengan baik. Jika aku benar-benar ingin berurusan denganmu, mengapa menggunakan cara tercela seperti itu? Bahkan di masa jayamu, kamu masih tidak bisa menangkapku, kata Louis Lu sambil mencibir. Jika dia menjelaskan bahwa dia tidak melakukan apa-apa, itu tidak akan dipercaya. Tentu saja kata-kata ini tidak memuaskan semua orang, tetapi malah membuat mereka semakin marah. Seketika seseorang berteriak dengan marah, sombong, aku sudah lama tidak senang denganmu. Hal ini disebabkan oleh Louis Lu, dia pasti akan menanggung amarah yang tak berkesudahan. Orang yang berbicara melangkah maju, energi sejatinya mendidih. Setelah mode pertempuran dihidupkan, kecepatan energi sejati memang beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Ekspresi orang ini tampak suram, dan energi sejatinya berlalu terlalu cepat. Tapi dia masih tidak bisa menahan keinginan untuk merobek Louis Lu, orang yang sombong. Tepat ketika dia akan mulai, dia tiba-tiba mendengar Teo Liu berteriak, "Sialan! Apakah kamu tidak menyadari bahwa gejala ini sangat familiar?" Bersambung. Bab 842. Pemakan kekuatan. Teo Liu tiba-tiba terhenti, dan orang yang akan memberi Louis Lu pelajaran tidak berani untuk tidak patuh. Dia harus berhenti dengan patuh dan menatap Louis Lu dengan tatapan tidak senang. Demi Teo Liu, luangkan nyawa anak ini. Jika kamu perhatikan, gejala ini tidak asing. Kata-kata Teo Liu menyebabkan semua orang yang hadir berpikir keras. Tidak asing. Itu pemakan kekuatan. Orang yang berbicara adalah Ketua Akademi Awan Putih. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang segera mengingat kembali kenangan buruk, dan wajah mereka menjadi sangat serius. Pemakan kekuatan. Bukankah racun ini milik Sekte Tousan Poisons? Tapi Sekte Tousan Poisons telah dihancurkan lebih dari 20 tahun yang lalu. Mungkinkah ini sisa-sisa Sekte Tousan Poisons? Semua orang menyadari keseriusan situasi. Di Kunlun lebih dari 20 tahun yang lalu, ada beberapa kekuatan jahat. Yang paling menjijikkan adalah Sekte Perompak Langit memanfaatkan kesempatan. Mereka hampir mencuri semua sekte di Kunlun. Namun sekte ini menjijikkan, tetapi tidak melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dunia.
bahkan memiliki sedikit peluang untuk melakukannya, dia melarikan diri seperti sarang tikus bawah tanah. Selain sekte perompak langit ada juga sekte Thousand Poisons. Dibandingkan dengan sekte perompak langit, apa yang dilakukan sekte Thousand Poisons lebih gila dan sembrono. Untuk mempelajari racun, mereka menangkap orang yang masih hidup untuk eksperimen, dan yang terpenting yang mereka tangkap adalah para jenius dari berbagai kekuatan besar. Mereka bahkan beberapa kali menangkap orang dari sekte rahasia. Perbuatan sekte Thousand Poisons menimbulkan kemarahan publik, dan akhirnya, di bawah pimpinan sekte rahasia, banyak kekuatan di Kunlun bersatu untuk memberantas tumor ganas ini. Dan pemakan kekuatan ini adalah racun aneh dari sekte Thousand Poisons. Gejalanya sama dengan yang terjadi pada semua orang saat ini. Mungkinkah orang dari sisa-sisa sekte Thousand Poisons benar-benar melakukannya? Sama seperti semua orang bertanya-tanya, tiba-tiba terdengar tawa keras. Haha, aku pikir perlu menunggu lama agar kamu menyadari kelainan itu, tetapi aku tidak menyangka akan terungkap begitu cepat. Orang yang tertawa adalah seorang pria parubaya dengan penampilan yang tampak sederhana. Dia perlahan bangkit, dan menatap Louis Lu dengan penuh arti. Anak muda, kamu sangat sombong. Jika kamu menyinggung orang-orang ini, kamu mungkin tidak akan hidup lama. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte Thousand Poisons kami? Alasan mengapa orang ini pertama kali berbicara dengan Louis Lu adalah karena kemunculan Louis Lu membuat semua orang menyadari keberadaan pemakan kekuatan sebelum waktunya. Orang ini menganggapnya menarik. Jika kerumunan tidak dipaksa oleh aura Louis Lu untuk memadatkan perisai energi sejati mereka untuk pertahanan, dengan demikian menyadari bahwa energi sejati menipis pada tingkat yang tidak normal, racun dari bubuk pemakan kekuatan pasti tidak akan terungkap begitu awal. Bergabung dengan sekte Thousand Poisons, pantaskah? Louis Lu berkata dengan acuh tak acuh. Haha, luar biasa. Menghadapi sikap arogan Louis Lu, pria parubaya yang jujur itu tidak marah, tetapi tertawa dua kali, tidak menganggapnya serius. Dia hanya orang kecil yang tidak penting, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Orang-orang di sekitar terkejut ketika mereka mendengar ini. Itu benar-benar sisa dari sekte Thousand Poisons. Beraninya dia muncul. Lalu menatap pria parubaya, matanya membelalak tak percaya dan dia berkata, Mocomo, kamu. Keluargamu di sekitar mereka sama-sama bingung. Mocomo ini adalah pengurus keluargamu mereka, orang yang biasanya sangat sederhana dan jujur. Kapan dia bergabung dengan sekte Thousand Poisons? Nyonya Lu Mocomo telah lama dibunuh olehku. Namaku Lux Lu dari sekte Thousand Poisons. Aku melihat orang ini sederhana dan jujur itu, tapi tiba-tiba menghilang, berubah menjadi wajah feminin dengan sedikit pucat, dan senyumannya juga terlihat agak menyeramkan. Betapa beraninya. Ekspresi Lu segera menjadi gelap, dia tidak lagi peduli untuk membalas dendam pada Louis Lu, dan malah menatap Lux Lu. Aku tidak tahu kapan orang ini menyelinap ke tempat mereka, dan dia tidak memperhatikan, sungguh berani untuk mengungkapkan identitasnya di depan begitu banyak orang saat ini. Lux Lu terkekeh dan berkata, jangan khawatir semuanya. Hari ini, sekte Thousand Poisons kita akan segera muncul kembali di dunia. Kemudian hal yang terjadi selanjutnya tergantung pada sikap semua orang. Sekte Thousand Poisons akan segera kembali. Berita ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan semua orang. Kamu masih ingin kembali? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Teriak Teo Liu dengan marah, darahnya melonjak, energi aslinya langsung berubah menjadi merah cerah, dan dia menggunakan metode rahasia secara mengesankan. Namun pada detik berikutnya,
wajah Teo Liu berubah drastis. Sebelum dia bisa bergerak, darahnya menjadi lamban selama setengah menit. Lux Lu tampaknya telah mengharapkan ini sebelumnya. Dengan ekspresi main-main di wajahnya, Penatua Liu, aku menyarankanmu untuk tidak menggunakan metode rahasia dengan gegabah. Jika tidak, pemakan kekuatan hanya akan menyerang lebih parah. Setelah lebih dari 20 tahun perubahan, pemakan kekuatan energi hari ini berbeda dari masa lalu. Itu lahir untuk sekte rahasia. Inilah mengapa barusan, keluarga Liu adalah orang pertama yang menyadari perubahan energi sejati, diikuti oleh kekuatan lain. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar dampak dari pemakan kekuatan. Setelah Teo Liu melakukan metode rahasia darah, dia bisa dengan jelas merasakan serangan balik meletus di tubuhnya, jadi dia buru-buru menarik metode rahasia, wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Hal ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi semua orang. Jika metode rahasia darah dari sekte rahasia gagal, di Kunlun saat ini, siapa yang akan menjadi lawan sekte Tousan Poisons? Begitu sekte Tousan Poisons kembali, itu akan menjadi berita buruk bagi seluruh Kunlun. Lux Lu melihat ekspresi semua orang, tetapi dia tidak senang dan kemudian berkata, Penatua Liu, aku punya hadiah kecil di sini, aku pikir kamu akan menyukainya. Senyum misterius muncul di sudut mulut Lux Lu. Dia tiba-tiba berjalan ke suatu tempat, mengangkat kakinya dan menghancurkan tanah. Sebuah lubang besar muncul di bawah. Keluar untuk menemui para tamu. Lux Lu menarik seorang pria dari lubang. Dia tidak terawat dan kurus. Saat dia melihat matahari, seluruh tubuhnya bergetar. Dia sepertinya takut matahari, jadi dia dengan cepat berjongkok di tanah dan menutupi kepalanya. Meskipun penampilan orang ini telah banyak berubah, Teo Liu mengenalinya saat pertama kali melihatnya, dan hatinya langsung hancur. Hachi bersambung.